Ya, baik. Apakah suara saya sudah terdengar? Dengar, Ibu. Dengar, Bu. Ya, sambil nunggu temannya yang lain yang belum masuk, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti absennya saya kirim lewat sini ya. Linknya ada di chat, nanti saya kirim. Oke, jadi kita mulai langsung aja. Boleh dinyalakan ya kameranya. Suaranya di mute aja. Ntar saya share screen. Udah kelihatan belum tampilan gambarnya? Sudah, Bu. Oke, kita mulai aja. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang kesebangunan. Kita masuk ke bab baru ya. Setelah kemarin kita belajar aljabar, kita udah ulangan juga. Ya mungkin beberapa masih perlu dipelajari lagi, tapi nanti kita sambil berjalan aja. Materi kesebangunan. Ada yang udah pernah dengar belum tentang kesebangunan? Siapa yang mic-nya nyala? Tolong dimatikan ya. Ada yang udah pernah dengar kata kesebangunan? Belum? Ya, jadi ini seperti di gambar, ini ada di buku paket juga. Sebangunan berarti tentang bangunan ya. Kalau gampangnya tentang kebangunan. Tapi ini lebih kepada kesebangunan itu membandingkan dua hal yang sebangun. Kalian pernah jalan-jalan ke pameran atau kemana gitu yang kelihatan jelas banyak kayak pameran perumahan gitu, pernah lihat gak? Ada gambar kayak maket gitu, miniatur rumah sama rumah yang asli. Nah itu salah satu contoh. Nah kan? Nah itu salah satu contoh kesebangunan. Ada lagi selain itu yang kita pelajari kemarin di rasio. Apa tuh? Peta. Nah itu peta sama daerah aslinya itu sama. Itu juga contoh kesebangunan. Jadi kesebangunan itu mirip sama rasio kemarin. Kaitannya erat sama rasio. Jadi perbandingan yang tiruan dengan yang asli. Itu namanya kesebangunan. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini itu pertama kita mulai dari sudut sama garis-garis dulu. Baru nanti kita belajar tentang mengestimasi besar sudut, sama kita ini yang paling penting mengenal sudut-sudut. Sudut berpelurus, penyiku, sehadap, dan sebagainya. Nah mungkin untuk yang kesebangunan dan sebagainya ini di pertemuan nanti di kelas. Gitu. Oke, jadi kalau di buku paket itu materinya ini secara garis besar terbagi menjadi ini ya. Kita pelajari yang pertama ini dulu hubungan antar sudut. Kalian tahu ini gambar apa? Gambar apa ini? Gambar jalan.
Iya, persimpangan jalan. Nah, bentar ya. Tes. Oke, ini gambar persimpangan jalan. Nah, pernah lihat gak persimpangan jalan di kehidupan sehari-hari? Pernah. Pernah. Nah, Nah, iya, persimpangan itu ada macam-macam kan. Kalau ini apa namanya? Ada berapa simpangan? perempatan. Iya, perempatan. Ada juga kalau ada tiga, biasanya tiga atau iya benar, biasanya tiga atau empat ya untuk persimpangan itu. Kalau dua biasanya enggak persimpangan sih, mungkin belokan. Kalau persimpangan itu biasanya tiga atau empat. Nah, yang kalian bisa lihat di sini ini apa sih kalau kita misalnya bus ini mau belok ke arah mobil merah ini? Dia membentuk apa kalau dia belok? Membentuk siku-siku, betul. Membentuk sudut. Iya, nama sudutnya sudut siku. Nah, terus dia juga bisa nih belok ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan ya. Itu ternyata kita tanpa sadar itu sering membentuk sudut. Selain itu, di rumah kalian coba perhatikan di dindingnya. Ada nggak sudut dinding? Ada. Iya, itu juga contoh sudut siku. Iya, sama sudutnya buku kalian, sudut HP, sudut meja, dan sebagainya. Ternyata kita sudah banyak menemukan sudut-sudut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kita sudut itu bukan cuma siku-siku, nanti kita belajar lebih lanjut di sini. Oke, lanjut ya. Ini pengertian sudut. Jadi sudut itu syaratnya membentuk sudut itu pasti ada dua garis dan satu titik. Nah, ini dia ada dua garis. Ini kalau di sini nama garis itu ini ya. Ini garis A dan garis C. Dia bertemu di titik sudut B. Jadi garis itu yang ini C sama titik sudutnya itu namanya B. Dan itu dalamnya ada daerah sudut. Jadi dua garis itu bertemu, kemudian dia membentuk daerah, itu namanya daerah sudut. Ini nanti yang kita cari tahu besarnya berapa atau nama sudutnya apa. Alat untuk mengukur sudut ada yang udah tahu belum? Busur, Bu. Iya, busur derajat. Udah ada yang punya nggak di rumah? Enggak. Udah ada yang punya nggak busur derajat di rumah? Ada. Ada ya. Yang belum mudah-mudahan udah bawa nanti kalau kita buat kayak belajar di kelas ya. Biasanya tuh ada di kopi jualnya. Itu boleh pinjam punya temannya dari kelas lain boleh nanti ganti-gantian pakainya. Nah, ini untuk mengukur besar sudut itu namanya busur. Lanjut kita belajar tentang jenis-jenis sudut. Ini ada macam-macam. Nah, mungkin kalau untuk jelasin ini Ibu pakai GeoGebra tadi Ibu sudah kirimkan di mana itu? Di Google Classroom. Ini tadi nanti boleh dibaca sendiri ya kalau masih bingung. Nah, ini ada jenis-jenis sudut. Ini jenis-jenis sudut. Ini kita geser. Di HP kalian juga bisa. Kalian buka link yang Ibu kirim di Google Classroom. Ini bisa kalian coba untuk pahami jenis-jenis sudut. Jadi, ini sudutnya kalau besarnya 0, berarti dia tidak ada sudutnya. Kalau 0 derajat nggak ada sudutnya. Ini yang tadi kalian bilang sudut siku. Sudut siku itu berapa derajat? 90. Iya. Ini sudut siku-siku bentuknya seperti ini. Bentuk siku-siku besarnya pas 90 derajat. Nah, kalau lebih dari 90 bagaimana, Bu? Berarti dari 91 sampai iya namanya sudut tumpul sampai
179. Itu namanya sudut tumpul. Kalau 180 namanya sudut lurus. Dia berbentuk, iya betul, membentuk garis lurus. Kalau lebih dari 180 namanya sudut sudut refleks. Ini udah ada nama-namanya ya. Kalian bisa custom sendiri sudut-sudutnya, besar sudutnya berapa. Nah, oh iya tadi kelewat ya. Kalau lebih kecil dari 90 derajat, kalau 90 kan dia tegak lurus begini ya. Nah, kalau dia lebih kecil dari 90 derajat, misalnya 45, itu namanya sudut lancip. 30 sudut lancip. Pokoknya dari 0 sampai 9, enggak sampai 90, sampai 49 itu sudut lancip. Ini tadi kalau bisa, mudah-mudahan nanti bisa dicoba sama dihafalin ya pokoknya. Oke, lanjut kita ke materi selanjutnya. Ini tadi ada di bawah juga. Ini tadi sudut lancip itu dari 1 derajat sampai 89 derajat. Itu sudut lancip. Kalau 90 tadi sudut siku pas 90. Kalau sudut tumpul itu dari berapa? 90 1 sampai 179. Itu sudut lurus. Sorry. Sudut tumpul. Kalau sudut lurus itu 180 pas. Terus kalau tadi lebih dari 180 sampai 300. Kalau sudut maksimal itu berapa sih? Ada yang tahu nggak sudut maksimal? Fullnya berapa? Sudut penuhnya. Kalau penuh itu sudut itu berapa? Berapa derajat? 260. Kalau sudut penuh itu dia besarnya 360 derajat. Atau dia membentuk lagi ke 0. Ini berputar nih. Ini kan putarnya berlawanan arah jarum jam ya. Ini ke arah sini berputar. Nah ini sudut itu. Makanya dia membentuk lingkaran. Makanya kenapa busur itu bentuknya setengah lingkaran? Karena kalau full itu dia ini nih, busur itu setengah lingkaran. Kalau full itu dia 360. Tapi kalau cuma setengah berarti sudut maksimal yang bisa dibentuk itu 180 atau 360 dibagi 2. Iya, begitu. Ini tadi nanti bisa dicoba sendiri. Terus ini cara menggunakan busur. Ada yang masih belum paham cara menggunakan busur? Ya, jadi ini ya contohnya ya. Nanti kalian bisa, kalau sudah punya busur di rumah boleh dilihat. Atau nanti dicoba sendiri. Sekarang perhatikan dulu yang di sini. Nah, ini busur. Besarnya ada 2 nih. Kenapa Bu? Ada 2. Ini 0 sama 180. Ini 0 sama 180. Apa bedanya? Nah, ini gunanya untuk kita bisa mengukur sudut dari berbagai macam arah. Misalnya kita pakai di sini. Misalnya di sini Ibu ada sudut, mau bentuk sudutnya gini deh. Nah, berarti ini yang kita lihat itu yang rapat sama garis ini, yaitu 0. Kalau kita pakai yang di dalam, berarti kita lihat ini garis yang merah ini jatuhnya di mana? Pasnya berhimpitnya di yang biru juga. Kalau kita pakai yang biru, berarti kita lihat yang biru juga. Berarti besar sudutnya ini berapa derajat? Kalau di sini garis merahnya. 30 derajat, Bu. 30 derajat. 30 derajat. Nah, kalau begini
Sudutnya berapa derajat sekarang? 120. 120 derajat, Bu. 120 derajat. Iya, 120. Kalau kita pakai yang biru berarti 120. Kalau kita pakai yang hitam, sudutnya garisnya dari sini ke sini, atau sudut yang dalam ini yang beta, ini namanya beta. Berarti dia besarnya 60 derajat. 60 derajat. Ini nanti kalian juga pelajari sudut berpelurus tadi berapa derajat? Ingat nggak kalau lurus? Iya, 180 itu kalau sudut. Iya betul, kalau sudutnya lurus seperti ini itu 180. Nah ini yang nanti dipelajari, ini ditambah. Kalau dia dari alfa, ini sudutnya berapa? Kalau alfa, yang hijau, ini sudutnya 120, Bu. 120. Kalau yang beta 60, Bu. 60. 60. Nah 120 kita tambah sama 60 jadinya berapa? 180, Bu. Iya betul, 120 tambah 120 tambah 60 itu 180. Coba kita geser di sini. Nah ini sudut alfanya berapa? 100. 80. 80. Kalau alfanya 80, kalau betanya lebih besar nih, 100. 100. Kalau dijumlahkan hasilnya, 180. iya bisa diperhatikan ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan di sini garisnya sudut yang lurus itu pasti jumlahnya 180 walaupun dia bisa berubah. Mau alfanya 20 atau 30 atau 40, tapi nanti kalau dijumlahkan dengan sudut beta pasti hasilnya 180 ya kalau sudutnya lurus seperti ini gitu. Harus diingat yang ini. Terus mana lagi? Oh ini ada macam-macam sudut. Ini kita udah masuk di hubungan antar sudut. Boleh lihat ke sini lagi. Jadi tadi kalian sudah tahu sudut itu ada lancip, siku-siku, tumpul, lurus, dan sebagainya. Nah ini contoh-contohnya. Nanti Ibu kirimkan juga PowerPoint-nya. Nah ini tadi sudut berpelurus. Dia sudutnya lurus. Dia besarnya 180 derajat. Nah ini kalau yang tadi ada alfa dan beta. Intinya kalau lurus, berarti kalau ada garis lurus gini, berarti sudutnya berpelurus. Kalau ada besar sudut lagi, dia dikasih garis lagi, terus itu pokoknya total A ditambah B itu harus 180. Ini harus diingat ya, nanti ada soal di belakang. Kalau garisnya lurus, berarti sudutnya 180. Lalu di sini ada sudut berpenyiku. Kalau berpenyiku besar sudutnya berapa? 90. Sudut siku-siku tadi kan dari sebelah sini ke sebelah sini. Jadi misalnya ada garis lagi tarik di sini, kita mau cari nilai alfa dan betanya. Kalau mau cari alfa dan beta, tinggal ingat aja kalau alfa dijumlah beta itu pasti 90. Misalnya alfanya ini 30. Alfanya 30. Berarti betanya berapa? 60. 60. Kenapa 60? Karena 60 ditambah 30, 90. iya, pintar. Begitu ya. 60 ditambah 30 itu 90. Sama juga yang ini tadi. Misalnya di sini sudutnya yang alfa 120. Berarti betanya berapa? Kalau alfanya 120, betanya 60, Bu. 60, Bu. 60. 120 ditambah 60 itu 180. Begitu. Lanjut, ini ada juga sudut bertolak belakang. Nah, ini harus dihafal dan dipahami. Sudut-sudut yang bertolak belakang itu dia besarnya sama. Berarti yang bertolak belakang di sini yang mana? Bertolak belakang, tahu kan bertolak belakang, satu ke kiri, satu ke kanan, itu bertolak belakang. Ini alfa 1 sama alfa 2. Dia saling bertolak belakang. Berarti kalau bertolak belakang besar sudutnya sama. Berarti A1
sama A2 ini sama. Kalau ini B1 sama B2 ini sama, dia saling bertolak belakang. Intinya itu. Terus ini macam-macam garis. Udah tahu lah ya. Garis lurus, lengkung, sejajar. Kalau lurus garis biasa, lengkung ini kayak tadi busur. Kalau sejajar ini garis yang tidak akan bertemu ujungnya, tidak akan bertemu. Dia saling sejajar sampai kapanpun diperpanjang itu dia sejajar. Kalau berpotongan, dia berpotongan bertemu di satu titik. Terus ada sudut rimpit. Rimpit itu kayak gini nempel gitu. Terus ada sudut juga tegak lurus. Garis tegak lurus. Garis tegak lurus ini yang membentuk sudut. Nanti sudutnya di sini. Nah, ini nanti yang lumayan banyak kita pelajari. Contohnya di sini. Jadi ada 2 buah garis L dan garis L1 dan L2, terus dipotong oleh garis K. Nah, sama juga yang ini, ada garis nanti dipotong oleh ini. Nanti kita pelajari di sini nama-nama sudutnya apa aja. Ini kan ada sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sudut. Nanti kita pelajari sifat-sifat sudutnya. Nah, ini mungkin sekilas saja ya. Ini sudut sehadap. Sehadap itu bisa kalian lihat nih di gambar A dan B. Dia ada di posisi yang sama. Anggap aja ya, anggap ini rumah. Kita punya rumah kita 2 lantai nih. Ini yang di bawah lantai 1, yang di atas itu lantai 2. Nah, kapan dia dikatakan sehadap? Kalau dia ada di posisi yang sama. Tapi bedanya dia satunya di lantai 1, satu di lantai 2. Itu namanya sehadap. Ya, ini berarti A sama B itu sehadap karena dia di posisi yang sama, tapi beda lantai. Itu namanya sehadap. Nah, ini juga C dan D itu sehadap. Tapi dia beda lantai. Terus di sini dikatakan sudut-sudut yang sehadap itu besarnya sama. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Bisa. Bu. Lanjut. Kelihatannya. Kanan dikit tuh ada bentar ya. Wait. Mau nggak? Ya, apa? Tapi kan nggak apa. Oke, lanjut. Lanjut ya. Habis itu kita tadi sudut sehadap sudah. Nah, sehadap ini juga. Oh, enggak. Kalau sehadap itu tadi yang tadi. Sehadap itu dia di posisi yang sama. Tapi beda lantai. Ini A1. Lantai 1, lantai 2. Tuh, yang sehadap itu yang angkanya sama. 1 sama 1. 2 sama 2. Sama 3 sama 3. Jadi kita sudah sehadap angkanya yang sama. Posisinya. Besar sudutnya sama, besar sudut sama. Berarti A1 nih misalnya A1 diketahui sudutnya 120 derajat. Berarti sudut B1 berapa besarnya? 120 derajat, Bu. Sama, ya kan? Kalau kita udah tahu nih 120 derajat, ingat tadi yang sudut berpelurus. Berarti kalau yang A1-nya 120, kalau A2-nya berapa? A2-nya 60 derajat, Bu. Iya, yang A2-nya 60. Sekarang bisa 60 derajat. Karena A1 ditambah A2 itu harus 80. derajat. Iya, 80. Jadi kalau ininya 120, pasti ininya 60 gitu ya. Ingat lagi. Oke, ingat sehadap sudutnya sama besar. Lanjut. Nah, ini contoh pasangan yang sehadap. Mana yang sehadap sudutnya sebut nomornya?
Yang mana sudut yang sehadap? 1/5. 1/5, betul. Yang mana lagi? 2/6. 2/6, 3/7, Bu. betul. Iya, 3/7, betul. 4/8. 4/8. 4/8. Iya, pintar, betul semua. Jadi ini semua sudut yang sehadap. Kalau sehadap artinya apa tadi sudutnya kalau dia sehadap? Sudutnya Sama besar. sama besar. Berarti 1 sama-sama 5, 2 sama-sama 6, 3 sama-sama 7, 4 sama 8 gitu ya. Oke, lanjut. Ini ada sudut berseberangan dalam. Sudut dalam berseberangan. Jadi dia itu ada di dalam. Anggap aja 2 ini itu adalah tembok. Ini tembok, yang garis 2 ini tembok. Berarti kalau dia di dalam, berarti di dalam tembok ya, dalam tembok ini. Terus dia berseberangan berarti satunya P, satunya S, ini berseberangan. Satunya di sisi kiri, satunya di sisi kanan. Itu namanya sudut dalam berseberangan. Nah, itu yang ada klip itu yang berseberangan. P sama S. Sama yang mana lagi? Q sama R. Itu namanya berseberangan dalam. Ada yang mau ditanya nggak? Nah, ini kalau dia sudut berseberangan dalam, sifatnya dia sudutnya ini jika dua garis sejajar dipotong garis lain, maka besar sudut-sudut luar berseberangan adalah sama. Oh sorry, ini tipe nih, harusnya bukan luar, tapi dalam. Jadi sudut yang klip tadi itu dia sama. Berarti di sini P sama S, terus Q sama R, itu sudutnya sama. Nah, kalau ini tadi sudut contoh pasangan sudut yang berseberangan dalam tadi apa aja? Yang mana sama yang mana? Kalau ada kata dalam, kita lihat di dalam tembok nih. Yang merah ini anggap aja tembok. Berarti dia di dalam. Sudut yang dalam itu cuma 3, 4, 5, 6. Yang mana sudut yang berseberangan dalam? 3/6. Sama 6. Dan 4/5. 4/5. Oke. Lanjut. Ini kalau ada berseberangan dalam, pasti ada juga berseberangan luar. Jadi dia ada di luar tembok ini. Tadi kan di dalam, di sini. Kalau ini sekarang di luar. Yang berseberangan luar itu apa aja? Yang biru sama biru, ini A dan B. Dia ada di luar tembok dan dia berseberangan. Terus yang C dan D itu juga berseberangan. Baru di sini aku keterangannya. Berseberangan luar itu sama. Berarti A itu sudut A sama dengan sudut B, sudut C itu sama dengan sudut D. Nah, kalau gini, tentukan mana sudut yang berseberangan luar. Yang di luar itu ada 1, 2, 7, 8. 1 dengan 8. Iya, 1 dengan 8. Lalu 2 dan 2 dan 7. Oke, betul. Lanjut. Kita lanjut. Sudut sepihak dalam atau dalam sepihak. Nah, ini dia sama kayak tadi kalau ada kata dalam, berarti dia di dalam tembok. Nah, ini tadi kan sepihak, berarti dia satu geng. Dia nggak berseberangan nih. Kalau sepihak, ini contohnya A dan B. Dia sepihak di pihak yang sama, yaitu pihak kiri. A dan B itu sepihak, C dan D itu sepihak. Lalu apa keterangannya di sini? Garis yang sepihak itu jumlahnya 180. Berarti A ditambah B itu 180.
Kalau C ditambah D itu juga 180. Berarti sudut sepihak itu dia besarnya kalau ditambah 180. Nah, kalau ini sudut yang sepihak yang mana aja? Sepihak dalam. 3 dan 5, 4,5. 3 dan 5 dan 4 sama 6. 4 dan 6. ya 4 dan 6. Bentar. Nah, ini jadi maksudnya yang tadi Ibu bilang 3, ini yang sudut di sini 3, sudut 3 ditambah sudut 5 itu sama dengan besarnya 180. Sama juga yang tadi 4 dan 6 itu juga 180. Lanjut, ini tadi sepihak dalam, sekarang sepihak luar. Berarti dari namanya juga dia ada di luar. Apa sifatnya? Oh, sama. Kalau dijumlahkan, sudut-sudutnya itu 180. Nah, kalau ini yang mana sepihak luar? 1 sama 7. 1 sama 7. 2 dan 8. 2 dan 8. Iya, 1 dan 7, 2 dan 8. Bisa dipahami ya? Berarti kalau sudut 1 dan 7 ditambah besarnya 100. 180. Iya, kalau 2 dan 8 ditambah besarnya 180 juga. 180. Oke, lanjut. Kalau gitu ini kita latihan soal. Ini sudut apa nih kalau K ke L? KOL. Sudut apa namanya? 180. Sudut lurus. Iya, sudut lurus. Dia besarnya 180. Tapi di sini dia ada sudut-sudut lagi nih dibagi 3. Kita masuk. Coba kita bahas sama-sama. Nah, ini oke, besar sudutnya tadi kalau dijumlahin ini ada 2x ditambah 3x ditambah 85 derajat, hasilnya harus berapa? 100? 180. 80. Iya, harus 180. Berarti Ibu bisa tulis gini. Kalau kalian mau tulis nama sudutnya boleh. Kalau mau langsung tulis besar sudutnya nggak apa-apa. 2x ditambah 3x ditambah 85 sama dengan 180. Ada yang masih bingung kenapa 180? Karena besar sudut ini itu 180 derajat totalnya. Berarti dari sini ke sini, atau ntar Ibu gambarin lebih bagus deh. Soalnya ini kan gini. Sudutnya itu kan sudut berpelurus tuh gini sudutnya. Dia ada setengah lingkaran bentuknya. Itu besar sudutnya itu 180 derajat. Berarti kalau ini 2x kita tambahin sama 3x ditambahin sama 85, berarti besarnya itu 180 seperti ini, 110. Gitu. Nah, sekarang kita hitung. Berapa nih ya hasilnya yang kemarin? Ingat di aljabar. Sukunya sejenis atau enggak? 2x sama 3x. Sejenis ya. Sejenis. Berarti bisa dijumlahkan. Berapa hasilnya? 5x. 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 Ditambah. Iya, 5x. 5x ditambah 85 sama dengan 180. 5x bisa nggak ditambah sama 85? Nggak bisa. Nggak bisa ya, berarti pindah ruas aja. 5x. Ini 85 kita hilangkan. Caranya seperti ini. Caranya seperti ini. Berarti kita eliminasi 8x ditambah 85. 85 supaya jadi 0 dikurang berapa? Dikurang 180. Enggak. 85 supaya jadi 0 dikurang berapa? 85. Iya, bagian di sini dikurang 8. Iya, kalau di sebelah
kiri ini dikurang sama 85, di sebelah kanan juga harus dikurang sama 85. Berarti ini 85 dikurang 85 habis ya. Berarti di sini sisa 5x. 180 dikurang 85 berapa? 95. Nah, sekarang ini 5x sama dengan 95. Nah, kita mau hilangkan 5-nya, kita mau cari nilai x-nya dulu, x-nya aja. Berarti caranya dibagi 5. 5-nya dihilangkan, berarti dibagi 5. Kalau di sebelah sini dibagi 5, di sebelah sini juga harus dibagi 5. Lalu 5 dibagi 5, habis, sisa 1. Berarti sisa 1. Berarti di sini sisa x saja. 1x itu sama dengan x ya. 95 dibagi 5. 19. Yakin? 19, Bu. Berarti x-nya 19. Ini x-nya aja ya. Ini baru x. Terus yang ditanya apa nih? Tentukan besar sudut NOK. Sudut NOK. Sudut NOK-nya berapa? Sudut NOK. NOK ini 2x. Berarti tadi x-nya kita berarti sudut NOK sama dengan 2x. Nah, x-nya tadi kita udah tahu. X-nya berapa? 19. X-nya 19. Ya udah, berarti tinggal diganti x-nya. 2x itu kan 2 dikali x. 2 dikali 19. Berapa 2 kali 19? 38. 38. 38. Berarti besar sudut NOK itu sama dengan 38. Sudah selesai. 38 derajat. Itu satuan sudut derajat. Bacanya derajat yang 0 ini. Ini bacanya derajat. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, tadi kalau sudutnya lurus, tadi KO ke L itu 180 derajat ya. Kalau ini yang nomor 2, sudutnya membentuk sudut apa nih? Kalau A ke D, siku-siku. Tadi sudut siku-siku berapa? 90. Iya, berarti pasti sudut ini sini itu pasti 90 derajat. Ya kan? Nah, tapi di sini dia cuma diketahuinya sudut ABC. Ini cara bacanya. Sudut ABC. Kenapa B-nya di tengah? Karena titik sudutnya ada di titik D. Jadi ini cara namain titik sudutnya itu yang ada di tengah itu tempat titik sudutnya bertemu. Berarti di sini BC. Kalau sudut yang ini kira-kira namanya apa? Ini nih. Ini. Sudut yang di tengah itu B juga, tapi garisnya beda. Di sini dia C, B, D. Berarti sudut CBD. Sudut CBD. Ini yang sudut CBD. Ini atau Ibu kasih nama di sini deh, sudut. Supaya beda, sudut alfa. CBD itu alfa. Kalau yang tadi 65 ini kita kasih nama sudut ABC. Sudut ABC-nya sama dengan tadi yang kayak di contoh. Kalau sudut alfa berarti ini beta. Nah, tadi berarti kalau sudut alfanya berapa? Kalau diketahui sudut betanya 65.
Kan tadi 25. 25. iya, alfa ditambah beta kan harus 90 derajat. Nah, diketahui di sini betanya itu 65. Iya, betanya 65. Ini beta yang tadi 65 derajat. Terbalik ya, sorry. Nah, tadi ini alfanya belum diketahui, betanya 65 sama dengan 90 derajat. Berarti alfanya itu sama dengan 65 dikurang 65 kan 0. Berarti 90 dikurang 65. Berapa 90 dikurang 65? 25. 25, Bu. Iya. 25. Berarti besar sudut alfa yang iya. Betul. Besar sudut alfa ini sama dengan 25 derajat. Atau sudut CBD ini sama dengan alfa tadi, 25 derajat. Gitu. Nah, kalau ini tadi sudut apa ini namanya? Sudut yang saling bertolak belah. Tadi kalau sudut yang bertolak belakang, ini ke sini, ini ke sini. Berarti kalau sudut yang bertolak belakang tadi besarnya sama. Oke, besarnya sama. Wait. Oke. Oke, berarti sudut yang sama itu yang bertolak belakang yang mana yang ketahuan angkanya? 45 ditambah X itu sama dengan berapa? Sudut yang seberang yang bertolak belakang sama itu? 70. Iya, 70 derajat. 70 derajat. Ya kan? Berarti ini cara-caranya ini kan 45 derajat sama X derajat. Kita mau cari X-nya nih. Berarti caranya gimana? 70 kurang 45. 45. Iya, 70 dikurang 45 derajat. Berarti 70 kurang 45. 25 derajat, Bu. 25. 25. 25 atau 35? 25. Iya, berarti besar sudut. Betul. Berarti sebesar sudut X-nya itu 25. Ini baru X-nya aja ya. Ini yang ditanya sudut BEC. B, berarti sudutnya gini, B. Oh, sorry. Ini bukan BEC harusnya. Karena titik tengahnya itu O. Nah, yang itu sudut BOC. Sudut BOC itu yang mana? Berarti dia kakinya itu B sama C. Yang di ujung-ujung ini jadi kaki. Berarti kakinya itu yang sudut ini sama sudut garis D sama garis C. Berarti sudutnya ada di tengah sini ya. Nah, ini yang jadi sudutnya. Sudut BOC. Nah, tadi kita baru ketahui X-nya 25. Berarti sudut ini berapa? Halo, suara saya kedengaran nggak? 110 derajat, Bu. Ayo, dapat dari mana 110? Ya. 180 kurang 70 dengan 110. Iya, betul. Jadi caranya itu karena sudut yang ini tadi, ini sudut yang garis yang ini kan lurus ya.
Kalau dibalik ini kan lurus 70. Sama ini kan membentuk garis lurus. Sudut yang tidak kita ketahui itu tadi kata Abinaya itu 110. Karena dia berbentuk lurus, berarti 180 dikurang sama 70, ini diketahui 70. Berarti sudut BOC sama dengan 180 dikurang sama sudut yang diketahuinya ini 70. Jadi sisa dapat sudutnya 110. 10. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ini dia sudut ternyata sudutnya dia sudut bapak lurus yang ini. Yang 70 derajat sama sudut yang tidak diketahui ini sudutnya berapa? Lurus. Dia membentuk garis lurus. Berarti kita tahu kalau garis lurus itu hasil sudutnya itu sudut 180 derajat. Berarti untuk cari sudut yang tidak diketahui ini tinggal dikurang 180 dikurang 70 itu 110. Gitu. Ini tadi gunanya kita hafal nama-nama sudutnya biar kita bisa ingat mencari nilai-nilai sudut lain dari sudut-sudut yang diketahui. Tuh. Ini ada juga pembahasannya nanti di PowerPoint. Boleh dicatat di buku biar nggak lupa. Nih, tadi. Terus yang ini juga ada pembahasan. Nah, ini juga bisa nih. Kalau ini kan tadi sudut total sudutnya ini sudut titik yang dari F ke C itu atau sudut CBF itu dia 90 derajat. Jadi bisa pakai cara kayak tadi. Tinggal dicari. Di sini juga udah ada caranya. Nih. Nanti kalian bisa eksplorasi sendiri ya. Ini sudut yang tadi. Yang bertolak belakang ini yang dari kata Abinaya. Kalau ini cuma cari nilai X. Terus kalau ini, nah ini sama nih. Kalau ini sudutnya berapa nih kira-kira? Ada yang bisa nggak? Coba jadikan tugas saja deh. Ini nomor 1 nomor aja. Sudut soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 ini jadi tugas. Berarti tadi kita ketahui sifat-sifatnya, ini yang betul lurus, kita bisa cari kan nilai X-nya sama nilai Y-nya, baru nanti kita tentukan sudut BEC. Berarti ini yang nanti dicari tahu besar sudutnya. Oh, kita bisa pakai juga yang tolak belakang, yang sama-sama ada unsur X-nya. Ini X, ini X. Jadi kita bisa cari nilai sudut ini. Kalau udah tahu dapet ini, kita bisa cari yang di atasnya. Kalau udah tahu di atasnya, berarti sama dengan yang di bawah. Gitu. Nanti kalau bingung boleh tanya ibu di kelas. Tapi ini jadi tugas. Harus coba kerjain dulu sendiri. Mana tadi? Ini juga kalau masih belum paham tentang sudut, bisa buka di GeoGebra yang kirim di Google Classroom. Tadi sudut-sudut. Oh iya, tadi sudut penyiku itu yang tadi bentuknya 90 derajat itu ada nama lainnya. Nama lainnya itu komplemen, sudut komplemen. Dia membentuk 90 derajat. Terus ada sudut yang bertelur tadi yang 180. Itu nama lainnya sudut suplemen. Terus yang tadi sudut yang bertolak belakang. Nah ini tadi yang kalau ada yang masih bingung kenapa bisa 180. Nih. Jadi mau digeser berapapun sudutnya. Ini dia pasti hasilnya 180. Ini 131 ditambah 49 180. Terus kalau yang ini sudut penyiku
45 tambah 45, 90. Dan sebaginya digeser-geser berapapun pasti dia hasil penjumlahannya 90. Kalau berlurus pasti hasil penjumlahannya 180. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini yang tadi nama-nama sudut, kalau masih bingung Bu, sudut dalam sepihak, luar sepihak, ini boleh kalian coba di situ. Bisa dibuka di HP. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, bentar. Saya refleksi dulu. Oke, wait. Boleh buka ini, atau Ibu kirim di grup aja ya. Sama link absennya. Wait. Kirim di grup aja. Ini. Iya tugasnya di kompleks nanti ketemu ya mungkin Senin atau kalau besok juga kelas 7B besok. Itu linknya Ibu sudah kirim. Di grup silakan diisi sekarang. Wait. Aku diisi dulu redaksi pembelajaran hari ini. Baru nanti Ibu kasih link absennya. Oke, jadi di sini misalkan ada pagar atau teralis, kan pasti ada di rumah. Misalnya kita lihat, kalau ada garis yang miringnya motong, kenapa sudutnya bisa sama besar? Jawabnya menurut pemahaman kalian aja.
Ya nanti jangan keluar dulu ya. Sebelum selesai kita foto dulu. Nanti aktifkan kameranya. Ayo jawab dulu. Pastinya. Jadi garis tahu kan itu yang di penyeberangan itu yang garis-garis di kalau muternya lewatnya miring, maksud yang di itu ukurannya sama. Ya, silakan ditulis hal yang sudah hari ini atau apa yang dipelajari. Terus hal-hal yang masih bingung atau masih butuh latihan lagi menurut kalian. Oke, cara mencari nilai X sebangunan. Sebangunan kita belum belajar sih, ini masih sangat-sangat basic untuk cari jenis-jenis sudut aja. Jadi sebangunan itu sebenarnya masih belum. Sebangunan lebih gampang lagi. Tapi ya konsepnya kurang lebih sama dari sini. Apa nih yang nggak ada? Hal yang dipahami nggak ada. Serius. Nggak ada. Serius ada. Nggak ada. Ada yang nggak ada. Ih. Jadi masih bingung ya, macam-macam sudut bertolak belakang, sebangunan. Ya tulis aja yang masih bingung. Nanti berarti itu yang harus kita ulang-ulang lagi. Tambahan tolak belakang, soalnya terlalu susah. Oh iya sih, tapi ya udahlah. Nanti kita latihan terus kok. Ada sedikit. Apa tuh yang sedikit? Hitung-hitungannya.
hitung-hitungan sudut. Oke, bagusnya sih kalau online nanti kita di kelas kan cuma hari ini doang online ya. Nanti kita belajar banyakin latihan soal biar nggak bingung.